Padatnya agenda retret membuat 5 kepala daerah sakit, bahkan 3 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Wamendagri Bima Arya menyebut kondisi fisik kepala daerah menurun dan kelelahan. Sebanyak 450 kepala daerah digembleng dalam retret di Akmil Magelang. Tak hanya pembekalan materi, para peserta juga dilatih secara fisik. Padatnya agenda retret membuat 5 kepala daerah tumbang, 3 diantaranya dibawa ke RSUD Magelang di hari ketiga retret pada Minggu kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kondisi fisik kepala daerah menurun karena kelelahan. Bukan dilarikan, enggak, kondisinya biasa-biasa saja, perlu istirahat, ada yang kelelahan kemudian diinfus, ada yang tensi tinggi, gula darah tinggi, ya kesimpulannya dokter adalah terlalu lelah. Ya karena rangkaiannya kan mulai dari pelantikan di istana sampai sekarang melelahkan sekali, baik kalau ada sudah usia ya. Usai menjalani penanganan medis di RSUD Tidar Magelang, 3 kepala daerah yang sakit kini sudah mulai membaik. Saat ini ada yang kita ikut merawat dan kondisinya sudah stabil, baik, dan semoga semakin stabil dan membaik. Ini kelelahan saja, karena mungkin cuaca dan sebagainya mungkin ya. Kalau keluarnya hanya kelelahan saja. Ini masih 3 kepala daerah? Iya, masih 3. Kegiatan retret ini diagendakan berlangsung selama 7 hari hingga tanggal 28 Februari mendatang. Para kepala daerah juga wajib mengikuti serangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan, mulai dari senam pagi hingga sejumlah kelas yang diisi pemateri dari Lemhanas hingga kementerian. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kegiatan hari keempat retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Putu, kepala daerah PDIP baru bergabung hari ini. Lalu bagaimana mereka menyesuaikan diri, mengejar materi yang tertinggal, dan bagaimana pula respons Mendagri? Selain tadi kata Mendagri agar kepala daerah yang baru bergabung untuk menyesuaikan diri kalau tidak ikut rugi. Ya, selamat petang, Friska dan juga saudara. Tentu ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh kepala daerah khususnya dari PDI Perjuangan yang baru bergabung di hari keempat ini. Karena meskipun di hari pertama sifatnya seremonial, tapi di hari kedua, ketiga ini sudah mulai ada materi-materi. Khususnya di hari kedua dan ketiga ini juga banyak sekali kelas-kelas ataupun diskusi-diskusi yang digelar dan juga dibina oleh Lemhanas begitu. Kemudian tadi malam ini juga ada materi dari Menteri Keuangan di mana pembahasannya juga cukup sensitif begitu terkait dengan efisiensi, terkait dengan anggaran, kemudian juga melihat bagaimana rancangan jangka menengah baik itu di pusat ataupun juga di daerah, sehingga ada beberapa materi yang mau tidak mau harus dikejar oleh para kepala daerah ini, yang juga sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa memang caranya ya terserah bagaimana begitu. Tapi harapannya dengan mode yang dibuat ataupun juga suasana yang dibangun oleh Mendagri selama berada di Akmil Magelang, Jawa Tengah, satu tenda ini berbeda wilayah, kemudian ada diskusi-diskusi kecil di kelas-kelas kecil, ada yang lintas provinsi, ada yang lintas daerah. Harapannya apa yang sudah menjadi ketertinggalan dari para kepala daerah ini bisa segera dikejar oleh mereka, karena kembali lagi ini adalah menyangkut bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan itu akan dilaksanakan di daerahnya masing-masing selama satu periode ke depan. Yang juga menarik sebetulnya, Friska dan juga saudara, ini berkaitan dengan efisiensi. Memang pada hari ini ada banyak sekali materi, misalnya saja di hari keempat ini tadi dibuka dengan apel pagi, kemudian ada diskusi dengan kelompok-kelompok kecil begitu ya dari lintas daerah, kemudian juga ada kelas dari Menpan RB, kemudian juga ada dari ada dari Menpan RB, kemudian juga ada dari Panglima TNI yang diwakilkan, ada dari BIN juga diwakilkan. Artinya bukan hanya soal ketahanannya saja, bukan hanya soal nasionalismenya saja, tapi juga soal kebijakan-kebijakan ini diharapkan bersinggungan dengan hal tersebut. Tapi satu hal yang disampaikan oleh Mendagri ini berkaitan dengan efisiensi. Per hari ini surat edaran dari Mendagri ini sudah resmi berlaku, di mana kepala daerah diharapkan bisa melakukan efisiensi dan juga lebih mengutamakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Selengkapnya berikut pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu. Ya. Dan hari ini saya tanda tangani untuk saya berlakukan besok. Memberikan guidelines kepada surat edaran ya,
kepala daerah. Dan saya mohon rekan-rekan pimpinan DPRD, anggota DPRD Kabupaten Kota juga bisa menyadari efisiensi dilakukan, ya semua akan terdampak. Yang ada pada zona nyaman mungkin merasa nggak nyaman, tapi semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Jadi pembahasan soal ekonomi ini tidak berhenti di kemarin saja karena ada Menkeu, tapi nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat ini juga direncanakan Menko Perekonomian juga akan memberikan materi terkait dengan hal tersebut. Kita nantikan, Friska. Efisiensi ini diharapkan kepala daerah bisa satu visi dengan kebijakan Prabowo Subianto di pemerintahannya, jadi pemerintah pusat dan daerah inline. Tapi bicara soal materi yang diberikan, bagaimana kondisi peserta retret dalam mengikuti kegiatan ini? Karena kan informasi terakhir yang sudah disampaikan juga oleh Anda sebelumnya, ada yang dirawat karena sakit kepala daerah. Bagaimana kondisi peserta, Putu? Iya, Friska, betul sekali. Karena kalau kita bicara soal kepala daerah ini bukan lagi di usia prima begitu ya. Memang ada yang muda seperti misalnya Bobi Nasution yang usianya ini masih 30-an. Tapi angka yang kemudian ini di atas 50 bahkan sudah menginjak usia 70 tahun. Ini juga banyak. Tadi di awal sebetulnya para kepala daerah ketika baru memulai retret ini kan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dibagi menjadi 3 golongan. Di mana ada gelang berwarna hijau, ini artinya sehat, prima, bisa menjalani semua proses retret. Kemudian ada kuning yang artinya ini dalam pantauan, dan yang mendapatkan gelang berwarna merah karena misalnya ada riwayat penyakit atau memiliki kolesterol atau tekanan darahnya tinggi dan lain sebagainya. Ini mendapatkan dispensasi untuk mendapatkan kelonggaran. Tapi karena memang agendanya padat sekali, memang ada beberapa kepala daerah yang kemudian kelelahan sehingga ini harus dibawa ke rumah sakit. 3 diantaranya ini juga sempat menjalani rawat inap sampai dengan hari ini masih di RSUD Tidar, tapi kalau berdasarkan pernyataan dari dokter yang kemudian menangani, memang sudah disampaikan bahwa kondisinya stabil tapi masih butuh istirahat. Kalau nanti kondisinya sudah stabil lagi dan sudah kembali prima bisa mengikuti kelas-kelas ataupun juga kegiatan di Magelang, di Akmil, tentu saja ini akan kembali berangkat ke Akmil yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Dan satu hal yang disampaikan oleh Mendagri, apapun materi yang disampaikan, sepenting apapun itu, tapi di atas itu kesehatan dari para kepala daerah ini juga menjadi concern. Jadi selain memberikan gelang, ada juga tim kesehatan yang standby untuk memantau bagaimana kondisi kesehatan dari para kepala daerah. Harapannya memang sampai dengan nanti setelah 1 pekan begitu ya, saat ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto, para kepala daerah yang jumlahnya total ada 503, meskipun Provinsi Bali ini akan kemungkinan besar diwakilkan oleh sekretaris daerahnya, ini bisa mengikuti seluruh rangkaian sampai dengan akhir. Jadi mulai sama-sama, di akhirnya juga sama-sama, Friska. Yang juga harus dijaga adalah kondisi karena agenda retret padat dalam materi-materi yang diberikan kepada kepala daerah. Terima kasih Niputu Trisnanda atas laporan Anda dari Magelang, Jawa Tengah.